Halo Sobat Kebenaran. Saat ini bersama saya lagi di channel ini. Dan materi kita saat ini adalah Allah itu benar, dan jika tidak benar tidak seorang pun akan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih yang sudah subscribe, saya sangat senang dan berbahagia karena Anda. Oke. Saudara-saudara, sahabat Tuhan, apa itu orang benar? Mungkin banyak orang menganggap dirinya lebih benar dari orang lain karena mungkin perbuatan-perbuatannya lebih benar dan ia menganggap dirinya layak untuk menerima hadiah dari Tuhan berupa keselamatan. Justru ketika kita mengatakan diri kita benar, kita menipu diri kita sendiri, dan disitulah letak ketidakbenarannya. Baik saudara, kita akan belajar apa kebenaran, dan kita mulai dalam Kejadian 15 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat langit, hitunglah bintang-bintang dan engkau akan dapat menghitungnya." Maka firman-Nya, "Demikianlah juga banyaknya nanti keturunanmu." Karena bintang-bintang tidak dapat dihitung, berarti keturunan Abraham juga tidak dapat dihitung oleh siapapun juga. Ya, saudara-saudara yang saya kasihi, janji Tuhan kepada Abraham ini diberikan kepadanya ketika ia dipanggil dari Ur Kasdim oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji dia akan menjadi suatu bangsa yang besar dan memiliki keturunan yang tidak terhitung, seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir-pasir di laut yang siapapun tidak bisa menghitungnya. Kalau saudara coba-coba, silakan menghitung pasir di laut, maka saudara akan kebingungan. Baik saudara-saudara yang saya sangat kasihi dan yang sangat saya muliakan, saat ini kita akan berbicara kembali tentang apa sebenarnya kebenaran itu. Apakah benar-benar adalah sebuah perbuatan atau apa di hadapan Tuhan? Mari kita melihatnya. Dan dari pernyataan Allah kepada Abraham yang berjanji akan menjadikan mereka bangsa yang tidak akan terhitung jumlah orang-orang keturunannya, maka disitulah Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, saudara-saudara, saat ini kita sudah mendapatkan satu konsep bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh atas janji yang telah diucapkannya, maka kepercayaan itu dihitung oleh Allah sebagai kebenaran. Karena itu saudara, jika saudara menganggap bahwa segala amal baik Bapak Ibu yang telah dikumpul-kumpul selama ini akan menjadi bekal di akhirat, saya kira itu keliru berdasarkan catatan Alkitab. Bahwa sebaik apapun saudara, bukan itu yang menjadi ukuran kebenaran seseorang di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi ukuran kebenaran di hadapan Allah adalah apakah orang itu sungguh-sungguh percaya akan firman Allah. Saudara-saudara, bagaimana saudara akan percaya kepada firman Tuhan Allahnya Abraham, sedangkan saudara mendengar firman aja tidak tertarik sama sekali, dan akhirnya saudara mendengar firman-firman dari nabi-nabi yang lain yang pada akhirnya menyesatkan itu. Oke. Saudara-saudara yang terkasih, setelah Abraham maka masuk kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan diberikanlah oleh Allah yang disebut sebagai hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat berbeda dengan percayaan Abraham dihitung sebagai kebenaran. Tetapi inti hukum Taurat adalah yang melakukan akan hidup dan yang tidak melakukan akan mati. Ulangan 27 ayat 26 mengatakan, "Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan." Karena itu saudara, jika kita tidak menepati untuk berbuat,
menurut hukum Taurat, kita adalah orang-orang terkutuk. Jadi yang melakukan akan hidup dan yang melanggar akan terkutuk dan mati. Oke, saudara-saudara, tetapi selanjutnya ketika Tuhan Yesus kemudian menggenapi seluruh hukum Taurat, dan pada Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya akan masuk surga, akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Berarti ini simpulannya adalah yang percaya akan masuk ke dalam kerajaan Allah, dan yang tidak percaya tidak akan masuk. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, amal baik saudara-saudara, kemudian saudara melakukan apa saja di dunia ini yang menurut Bapak Ibu menjadi bekal di akhirat, itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Yang ada artinya adalah kalau saudara percaya kepada Allah, maka kepercayaanmu itu dihitung sebagai kebenaran. Dan sekarang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, maka dialah yang akan boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan yang tidak percaya, mohon maaf, tidak diterima oleh Tuhan Yesus alias binasa. Dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada dua konteks yang penting di sini saudara, dibenarkan dan diselamatkan. Nah, bagaimana saudara akan dibenarkan Tuhan? Saudara harus percaya di dalam hatimu. Percaya akan apa? Percaya kepada Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang telah diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang. Kemudian setelah Anda yakin, Anda dengan mengucapkan dengan mulut Anda, mengaku dengan lidah Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kunci kerajaan surga akan diberikan kepada saudara seperti yang dikatakan kepada Petrus. Siapakah aku ini? Dikatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kepada Petrus Tuhan Yesus berkata, kepadamu kukatakan engkau akan disebut Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Haleluya. Apa maksud Tuhan Yesus mengatakan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku? Di situ dikatakan yang disebut batu karang itu bukan Petrus, tetapi perkataannya yang mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara, gereja didirikan atas pengakuan itu, dan kemudian Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sana, dan apa yang kau lepas di sini di dunia ini akan terlepas di sana. Saudara-saudara yang saya kasihi, sahabat-sahabat kebenaran, saat ini kita berbahagia karena kita mengetahui pada akhirnya kebenaran itu bukan karena perbuatan, tetapi karena percaya kepada Allah di dalam hati dan mengaku dengan mulut, saudara diselamatkan. Terpujilah Tuhan, terima kasih atas perhatian. Haleluya, amin.